Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sebelum dimulai kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran IPS kali ini yaitu mengenai masa persiapan kemerdekaan Indonesia dan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Oke, yang pertama yaitu masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Akan dibahas dari pembentukan PPUPKI sampai pelaksanaan proklamasi. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia. Jatuhnya Pulau Iwo Jima oleh sekutu membuat kekuatan Jepang melemah. Jepang membutuhkan bantuan negara-negara jajahannya untuk menyerang balik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebutnya Dokuratsu Jumbi Chosakai. BPUPKI dibentuk bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakil ketuanya Raden Panji Suroso dibantu oleh Ichi Bangshe Yoshio, orang Jepang, yang beranggotakan 67 orang. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1944. Dalam sidang ini ada 3 orang menyusulkan konsep dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kedua Profesor Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945, yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang pertama ini bertujuan untuk membicarakan dasar negara Indonesia merdeka. Dengan berakhirnya rapat pada tanggal 1 Juni selesai pula persidangan pertemuan BPUPKI. Setelah sidang pertama diadakan masa istirahat selama 1 bulan. Selama masa istirahat dibentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Merupakan panitia kecil yang dibentuk untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan rumusan-rumusan yang telah disampaikan pada sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 ini beranggotakan Soekarno Ketua, Muhammad Hatta Wakil Ketua, Ahmad Subarjo, Abisuki Cokro Suyoso, Muhammad Yamin, Abdullah Kohal Muzakir, Kiai Haji Wahid Yasim, A.A. Marimis, dan Agus Salim. Rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Merupakan cikal bakal pembukaan UUD 1945. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang ini disampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka, kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga isi Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuratsu Janbi Inkai. Dengan dibentuknya PPKI, maka BPUPKI dianggap bubar. Tujuan utama PPKI yaitu untuk menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan oleh BPUPKI. Memusyawarahkan serta memutuskan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saat nanti, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang beranggotakan 21 orang. Nah, materi yang kedua yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menuju markas besar Jenderal Truchi di kota Dalat, yaitu di Vietnam, yang bertujuan untuk melakukan pembicaraan serikat persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno beserta kedua rekannya kembali ke Indonesia dari Dalat, Vietnam. Bertepatan dengan itu, Jepang mengakui kekalahannya terhadap sekutu.
Berita kekalahan Jepang didengar oleh para pemuda Indonesia. Para pemuda kemudian mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usulan tersebut ditolak oleh Soekarno. Dari itu terjadilah pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Pertimbangan agar tidak terjadinya pertikaian dengan pemerintahan Jepang. Namun golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang melalui PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat dengan isi pembicaraan tentang usaha-usaha untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha tersebut kemudian disampaikan kepada Soekarno. Namun Soekarno tetap menolak dengan alasan beliau harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan hasilnya Soekarno dan Hatta menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 22 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta. Rombongan kemudian menuju rumah Laksana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah itu naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Teks asli proklamasi kemerdekaan RI. Insinyur Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi pada secari kertas. Sementara itu, Dr. Anes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmadi Subarjo menyumbangkan pemikirannya secara lisan. Nah, ini isi teks asli proklamasi kemerdekaan RI ya. Coba dibaca, disimak. Tes otentik proklamasi kemerdekaan RI. Konsep teks proklamasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Terdapat beberapa perubahan pada teks otentik yang telah disetujui bersama. Coba lihat apa ya perbedaannya. 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertepatan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, rakyat Indonesia berkumpul. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh lainnya atas nama bangsa Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi ini, maka bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa merdeka ya. Nah, kemudian kita juga harus menghargai jasa-jasa tokoh kemerdekaan. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Kedua, meniru semangat perjuangan para pahlawan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini materi yang dibahas sudah selesai. Nah, untuk tugasnya yang pertama, carilah informasi mengenai Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan 4 tokoh kemerdekaan lainnya. Cari pula gambar tokoh-tokoh tersebut. Kemudian gambar diberi keterangan, bisa diedit ya. Keterangannya nama, tepat tanggal lahir, tempat dan tanggal wafat dan jasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Gambar bisa dikirim via WhatsApp atau diupload ke IG. Hashtag Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.